teman-teman semuanya, semoga selalu sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Kembali lagi ke channel ini, Tentor Tutorial, channel yang berisi konten-konten yang edukatif, menarik, berisi tutorial-tutorial seputar teknologi atau apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu fitur Google yang mungkin banyak dari kita yang nggak tahu, yaitu Google Lens. Nah, Google Lens ini sebenarnya apa sih gunanya? Apa sih menariknya? Ternyata fitur ini benar-benar powerful banget, menarik banget, dan mungkin kalau kita tahu fungsinya dan manfaat aplikasi ini kita akan merasa kok gue baru tahu sih ini ada aplikasi keren ini, selama ini gue kemana aja gitu. Jadi Google Lens di sini adalah salah satu fitur Google yang bisa memungkinkan kita untuk mengcopy teks. Misalnya nih, kita buka Google Lens, kita arahkan kamera HP kita ke salah satu teks, entah itu di buku ataupun di papan pengumuman. Nah, itu bisa di copy, di paste teksnya. Itu salah satu keunggulannya. Yang kedua, Google Lens juga bisa menangkap gambar yang ada di sekitar kita. Misalnya ada gambar gedung nih, gambar gedung, kita foto, dan di situ langsung muncul lokasinya di mana, seperti itu. Lalu Google Lens juga bisa memfoto suatu barang, misalnya produk, misalnya dompet ya, misalnya difoto dompetnya pakai Google Lens, di situ akan muncul keterangan tentang dompet tersebut, bisa itu dari segi harga, merek, dan sebagainya. Dan bahkan bisa juga nih, Google Lens itu bisa juga langsung menerjemahkan teks, bisa dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa lain, bahasa Jepang misalnya, itu bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Benar-benar menarik sekali nih aplikasi ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba Google Lens-nya. Kalau saya di sini sudah tersedia Google Lens-nya pada kotak pencarian Google. Kalau misalnya belum tersedia pada browser teman-teman, berarti teman-teman harus update Google-nya atau teman-teman langsung download Google Lens pada Play Store ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita buka aja Google Lens-nya. Nah, sekarang kita coba ya. Pakai Google Lens kita coba translate atau menerjemahkan teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalnya nih ya, saya punya buku textbook bahasa Inggris. Kita pilih yang bagian terjemahan pada Google Lens. Kita fokuskan ke teks yang mau kita terjemahkan. Seperti ini ya. Oke. Nah, sampai muncul label berwarna putih. Nah, tadi bisa terlihat ya teman-teman, awalnya textbooknya berbahasa Inggris, langsung diterjemahkan saat itu juga oleh Google Lens. Nah, seperti ini. Nah, keren banget kan ya, dari bahasa Inggris langsung bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, lalu selain itu bisa juga dari textbook bahasa lain ke bahasa Indonesia, itu bisa juga. Misalnya saya punya buku bahasa Jepang nih, buku bahasa Jepang nih. Nah, dia langsung bisa mengidentifikasi jenis bahasanya apa tanpa harus kita setting lagi. Jenis bahasanya bisa langsung diidentifikasi oleh Google Lens dan langsung diterjemahkan saat itu juga. Nah, keren banget. Oke, kita coba lagi ya. Nah, seperti ini. Sampai fokus ya. Biasanya kalau sudah fokus, sudah muncul label warna putih. Masih belum fokus. Oke, seperti ini. Nah, biasanya langsung muncul. Nah, ini langsung diterjemahkan saat itu juga. Keren banget ya Google Lens ya. Seharusnya saya tahu nih, sejak kuliah saya tahu ada aplikasi ini. Jadi saya mudah untuk belajar ya. Karena pada saat kuliah itu textbooknya rata-rata pakai bahasa Inggris. Oke, sekarang kita coba fitur lain dari Google Lens. Kita salin teks yang ada di textbook. Misalnya di sini saya sediakan buku resep. Saya arahkan Google Lens-nya ke buku resep. Nah, sampai muncul label warna putih seperti ini. Kalau sudah kita fokuskan dulu. Kalau sudah muncul label warna putih seperti ini, kita bisa klik satu kali. Oh, maaf.
Kita coba lagi ya teman-teman. Nah, ini udah fokus. Nah, sudah muncul label putihnya. Ini kita bisa ketik satu kali pada teks yang sudah terlabeli warna putih. Lalu kita bisa labeli biru seperti ini. Lalu kita salin teks. Kalau sudah disalin, ini bisa kita pindahkan. Bisa itu ke format Word, atau misalnya ke aplikasi lain, itu bisa kita pindahkan. Bahkan bisa juga kita copy paste ke pesan WhatsApp ya, itu bisa banget. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita coba fitur yang lain. Fitur telusuri misalnya. Nah, kalau untuk fitur telusuri di sini saya coba telusuri. Nah, ini kan ada buku resep MPASI ya. Saya telusuri nama pengarangnya misalnya. Di sini buku resepnya itu pengarangnya Dr. Meta Hanindita. Saya coba klik pada bagian namanya. Nah, dia langsung menelusuri nih. Tuh. Langsung muncul namanya. Bener-bener praktis banget Google Lens ini. Oke, kita coba yang lain. Kita coba menu lain. Misalnya tempat. Kalau dari segi tempat, kita coba foto suatu gedung tertentu. Kita arahkan lalu kita ambil fotonya. Nah, Google Lens langsung menelusuri. Langsung ketahuan infonya itu gedung apa. Nah, dan langsung muncul foto-foto yang berkaitan dengan gedung tersebut. Nah, ternyata ini adalah gedung Rektorat UI. Seperti itu teman-teman. Oke. Ada lagi nggak? Ternyata masih ada lagi. Misalnya untuk Google Belanja. Untuk Google Belanja ini bisa kita arahkan ke suatu benda atau produk tertentu. Ini misalnya produk buku seperti ini ya. Kita arahkan. Lalu kita coba foto. Dan ini langsung muncul keterangannya. Langsung muncul produknya. Oke, ternyata bener-bener mantap banget ini Google Lens. Oke. Teman-teman silahkan bisa coba di rumah. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat. Sampai tunggu saja tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.